Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa kebidanan Universitas Binawan. Di sini kami mendapatkan tugas bahasa Indonesia, yaitu wawancara. Kemudian di sini kami ingin mewawancarai salah satu seorang yang sangat berkompeten dalam jurusan kami, yaitu jurusan kebidanan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Etik Sugianti, dan ada rekan saya yaitu Anissa Fitroh, yang terakhir ada Ermawati. Sebelumnya, untuk narasumber, kami izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Kat Hayati, saya alumni dari Universitas Binawan tahun 2018, dan kebetulan sekarang saya udah bekerja di salah satu klinik di Jakarta. Baik, terima kasih Kak Lekat atas waktunya. Di sini kami ingin mewawancarai Kakak, apakah Kakak berkenan untuk memulai wawancaranya? Ya, silakan. Baik Kak, selamat sore Kak. Gimana Kak kabarnya sekarang? Selamat sore, Alhamdulillah kabarnya baik. Oh Kalian ya gimana Kak, kabarnya? ya Alhamdulillah Kak, baik. Teman-teman yang lain gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya Kak. Oh ya Kak, kalau boleh tahu, dulu awalnya Kakak berjuang dalam masuk kebidanan itu apa sih Kak? Perjuangan awalnya tuh kayak gimana? Cara Kakak masuk gitu untuk kebidanan? Oh, kayak awal masuk itu gimana gitu? Oh iya, dulu kan kayak aku kan dari ini ya, dari Lampung ya ke Jakarta tuh ya perjuangannya sendiri. Dari Lampung ke Jakarta itu berangkat sendiri, gak diantar orang tua. Terus kayak dulu aku tuh dari SMK, terus agak perjuangan juga tuh belajarnya dari SMK ngambil akuntansi, terus ke kebidanan. Itu menurut aku perjuangannya di situ sih. Kayak belajarnya lebih ekstra sama kayak karena jauh dari orang tua, ya perjuangannya suka rindu gitu, kangen gitu. Itu sih perjuangan awal-awal, tapi pas udah lama-lama ya kebiasa juga. Kemudian motivasi Kakak apa sih udah termotivasi agar masuk kebidanan gitu apa? Kan tadinya kan awalnya Kakak jurusannya akuntansi, terus kayak melenceng gitu kan masuk ke kebidanan, itu gimana tuh Kak ceritanya? Ini motivasinya ya, motivasinya tuh kayak aneh juga sih. Gara-gara di tempat aku tuh bidan tuh kayak kaya. Makanya jadi pengen masuk juga, itu aja sih. Terus kedua karena suka sama anak-anak, itu aja sih. Motivasinya karena suka sama anak-anak. Terus bidan di tempat aku tuh ya kayak kaya. Iya sih, memang kalau dilihat-lihat banyak yang bidan itu, seorang bidan tuh kaya gitu ya kayak. Tertariknya di situ dulu. Iya, Ternyata pas sudah di jalannya agak susah. kaya. Terus selama kuliah, mata kuliah apa sih yang menurut Kakak tuh susah dipahami, terus menurut Kakak tuh nggak banget deh, nggak dikuasain banget, itu menurut Kakak mata kuliah apa tuh Kak? Bahasa, nggak suka belajar bahasa. Termasuk bahasa Jepang. Aku nggak suka banget belajar bahasa tuh. Jadi kayak karena nggak suka jadi susah buat masuk gitu. Buat nyerap itu susah karena nggak suka. Itu sih yang paling nggak Iya, dikuasain. iya. Iya Kak, ini bagaimana peran Kakak itu saat menjalani kegiatan di lahan praktik gitu? Apakah ada kendala gitu? Boleh diceritakan nggak Kak? Di lahan praktik kalau kendala nggak ada kendala yang gimana-gimana ya. Kayak ya biasa aja. Paling kendalanya kayak karena adaptasi awal aja sih. Kayak aduh takut nih gimana nih kakak-kakak bidannya di situ tuh enak nggak ya gitu, kayak nanti gimana ya ibu-ibu di situ, terus gimana kalau nggak enak, terus gimana kalau nilai nanti gimana, pokoknya kayak kepikiran lebih ke situ sih. Kalau kendala yang serius banget enggak, paling cuman kayak gitu-gitu aja, takut kakaknya julid gitu. Iya. Selama praktik pasti Kakak menemukan kayak pasien muda gitu kayak baru nikah kemudian hamil.
Lalu bagaimana cara kakak itu memberikan informasi, support gitu kepada yang baru nikah gitu kak? Eh, apa ya? Kalau kayak gitu tuh kayak lebih ke kayak kita ngasih tahu aja kalau misalnya hamil muda tuh kan masih rentan, jadi kayak lebih dijaga aja, kegiatan sehari-harinya dikurangin, lebih banyak istirahat, makanan sehat gitu-gitu. Terus karena ini pasangan baru kan kayak masih semangat-semangat gitu kan, paling pengen kasih Iya, juga ke seksualnya gimana, kayak gitu aja. Karena kan yang namanya kehamilan baru itu kan suka rentan, itu aja sih. setelah kakak menemukan pasien muda gitu, pasti kakak nemuin pasien yang dengan indikasi gitu kak, dan diharapkan untuk dirujuk, tapi pasien itu menolaknya kak. Eh, apa yang kakak lakukan gitu? Jadi kayak misalnya kita ada ibu melahirkan gini, terus dia tuh indikasinya tuh harus dirujuk nih, tapi ibunya nolak gitu ya. Iya, iya. Oh, iya. Ya paling kayak kita kasih penjelasan aja sih, kayak bilang jelasin karena kadang pasien tuh yang nolak kan biasanya karena kurang pengetahuan. Jadi kita jelasin aja tuh kalau keadaan ibunya itu nggak baik nih kalau kayak gini terus. Jadi kita harus butuh tenaga kesehatan yang jauh lebih kompeten lagi atau ke fasilitas yang jauh lebih memadai lagi. Misalnya ke rumah sakit gitu kan, yang di tempat kita di klinik kan pasti ada alat-alat yang nggak ada gitu kan. Nah, kalau di rumah sakit kan otomatis udah lengkap lah ya, gitu, udah banyak gitu, lebih lengkap gitu, lebih bagus gitu. Jadi kayak kita jelasin aja, ini kalau misalnya keadaan ibunya nggak cepat ditanganin, ya takutnya nanti ada apa-apa, ada kejadian yang hal-hal yang nggak kita inginin gitu. Jadi kayak ya udah kasih penjelasan aja, gitu sih. Iya kak ya. Kakak sering nggak mendengar kayak yang sedang viral-viral gitu kayak persalinan dengan teknik tiup-tiup gitu? Apakah itu benar bisa dilakukan kak? Lalu jika menggunakan teknik itu, apakah ada kendalanya kak? Oh yang kayak yang di TikTok itu, yang Iya tiup-tiup yang gitu. TikTok ya, yang viral. Itu ini pendapat aku aja ya. Menurut aku sih Kak, itu nggak terlalu gimana-gimana. Itu kan kayak lebih ke teknik pernafasan. Jadi lebih bagus bagus malahan kayak berarti ibunya kalau bisa ngelahir dengan tiup-tiup, berarti ibunya bagus. Teknik pernafasannya bagus gitu kan. Kayak kita aja kalau misalnya praktek nih, kayak kamu kalau turun lahan tuh praktek kan, ada ibu yang lahiran, pasti disuruh relaksasi kan, teknik tarik nafas Bu, gitu kan. Kayak ngurangin rasa nyeri juga tuh kan, kalau ibunya Iya, kontraksi. Jadi kayak tiup-tiup itu lebih ke teknik pernapasan ibunya yang bagus sih kalau menurut aku gitu. Dan nggak ada kendala apa-apa sih yang bisa terjadi kayaknya. Itu menurut pandangan aku ya. Tapi kalau misalnya ada yang penelitian jauh lebih baik, ya mungkin lebih baik lagi. iya kak. Itu menanggapi keviralan yang di TikTok. Iya, Oh iya Kak, untuk saat ini kan banyak sekali ya di luar sana yang sudah melakukan seks bebas dan tidak sedikit juga yang hamil di luar nikah. Lalu bagaimana sih pandangan Kakak mengenai hal ini dan apa sih yang harus dilakukan untuk menyadarkan orang-orang yang di luar sana yang sudah terlanjur melakukan hal tersebut? Seks bebas ya? Ya kita nggak bisa nutup mata juga ya, banyak ya sekarang yang udah ngelakuin seks bebas. Ya itu sih aku nggak bisa nanggap apa-apa ya, kayak lebih ke kesadaran diri masing-masing ya. Kan itu kayak kalau kita sebagai wanita juga banyak ruginya di kita gitu kan, selain seks bebas kalau kita misalnya kayak nggak jaga banget itu bisa ketularan penyakit. Terus kalau hamil di luar nikah juga bisa jadi kadang negatifnya ada yang nggak mau bertanggung jawab kalau dia sampai hamil gitu-gitu kan. Ini kayak Ya banyak juga ya kak ya. ya gitu banyak banget. Dan itu kalau menurut aku juga perlu apa sih pendidikan seks lebih dini kalau kataku dari segi orang Edukasi. tua juga. Iya, jadi kayak kita orang tua tuh ngasih tahu lebih dulu gitu. Kalau seks bebas itu bahaya sebelum terlanjur melakukan. Kalau udah terlanjur melakukan nih, ya udah kayak jangan diulangin lagi aja gitu. Kalau dia udah sadar. Sebenarnya Itu harus sih edukasi tanggapan aku. sama
kesadaran diri sendiri ya Kak ya. Iya, kesadaran diri itu penting banget sih. Karena walaupun kayak dapat pendidikan dari pendidikan kesehatan dari tenaga kesehatan, tapi kalau dari diri sendiri nggak ada kesadaran, ya percuma juga. Karena kan yang harusnya sadar akan kesehatan dia tuh diri diri sendiri juga gitu kan. Pentingnya kesehatan dia biar nggak ketularan penyakit menular seksual gitu kan. Terus nanti kalau misalnya dia masih sekolah, nanti sekolahnya kehambat kalau misalnya dia hamil di luar nikah gitu kan. Apalagi kalau misalnya sekarang banyak cowok yang nggak mau tanggung jawab, itu rugi lagi ke ceweknya gitu kan. Itu aja sih. Jadi kesadaran diri masing-masing itu lebih penting. Iya benar. Ada lagi? Kemudian Kak, kan tidak sedikit ya yang hamil di luar nikah itu menggugurkan kehamilannya karena mereka merasa malu dan pasangan mereka yang tidak mau tanggung jawab. Lalu sikap bagaimana yang harus diambil untuk menangani hal yang seperti ini, Kak? Nah, ini tadi yang balik lagi ke poin yang pertama tadi tuh. Salah satu efek sampingnya kan kayak gitu tuh. Hamil di luar nikah, terus nanti banyak juga ngebuang bayi gitu kan. Ya, tanggapan yang harus diambil, ya kalau misalnya dia ke kita sebagai tenaga kesehatan, pasti kan konsul tuh kehamilan tuh. Ya kita kasih penjelasan aja, ini bayi ya udah jadi kayak dia punya hak untuk hidup juga gitu, kayak dirawat aja gitu kan, ada orang tua juga, nanti gimana konsultasiin ke orang tua, diomongin gitu baik-baik, kalau bisa dirawat gitu. Kan kasihan juga kalau misalnya udah jadi janin, kalau dia mau dibuang ataupun diaborsi kan, itu dia si janin ini punya hak juga dong untuk hidup gitu kan. Itu aja sih. Nah, Kak, kan kalau di desa-desa itu kan masih banyak ya yang percaya dengan dukun bayi dan mereka masih ada yang sebagian melahirkan dengan dukun bayi yang menolong persalinannya itu tanpa alat persalinan yang lengkap. Nah, bagaimana sih pandangan Kakak mengenai hal ini? Pandangan mengenai hal ini, ya di desa pasti masih banyak itu yang lahiran sama dukun bayi. Tapi kalau kita sebagai tenaga kesehatan yang melihat ini, kita nggak bisa juga langsung bilang kayak matahin, nggak boleh loh lahiran sama dukun bayi, itu nggak bagus loh, itu nggak boleh juga, karena kan pasti orang-orang bakalan nerimanya negatif juga, kayak apa sih kamu tahu apa, kita lahiran dari dulu juga sama dukun bayi gitu. Jadi tangkapnya lebih ke kita pendekatan ke dukun bayinya, kayak kita jadi temenan gitu loh, kayak partneran, kayak kasih penjelasan dikit-dikit biar nanti kan kayak warga juga bakal paham lama-lama gitu. Karena kalau kita langsung patahin sekali, nggak boleh loh lahiran sama dukun bayi, nggak baik nanti kayak gini, mereka pasti bakal nangkapnya negatif juga. Jadi pelan-pelan gitu pendekatannya. Oh iya Kak, sebenarnya di masa pandemi ini merugikan kita atau tidak Kak sebagai mahasiswa kebidanan? Sebagai mahasiswa kebidanan nih, Iya, kan kakak udah lulus nih tahun 2018 ya, dan itu belum kena tuh pandemi nih. Jadi kurang paham juga. Tapi kalau menurut aku sih itu ada negatifnya, ada positifnya juga sih dampak pandemi itu. Dampak negatifnya ya karena mungkin mahasiswa kebidanan saat praktik itu ada kendala gitu kan, kayak turun lahannya itu ada yang diundur-undur ataupun praktik di lab-nya juga pasti ada yang dijaga-jaga jarak gitu kan, kayak pasti susah cari waktu celah-celah gitu kan. Terus dampak positifnya ya mungkin bisa fleksibel gitu kan, kayak online gitu kan, ketemu keluarga sambil kuliah gitu bisa kan, karena online gitu kan. Itu sih positifnya. Negatifnya ya yang tadi, kayak turun lahannya agak keganggu gitu. pengalaman terkesan atau terpahit yang pernah Kakak alami selama kuliah boleh diceritakan Kak? Pengalaman terkesan dan terpahit, nggak ada yang begitu terkesan banget sih. Cuman kayak yang paling berkesan itu waktu pertama kali nolong persalinan itu aja sih. Kayak itu kan baru semester 3 tuh, kayak yang baru pertama kali itu lihat orang lahiran terus kayak langsung dikasih gitu buat megang tuh kayak seneng banget. Itu aja sih kesan yang paling berkesan.
Kalau yang pahit nggak ada, enak aja. Jalanin aja pokoknya. Bolehkah kakak menyampaikan pesan atau nasihat untuk kami yang masih menjalankan pendidikan kebidanan? Pesannya tetap semangat ngejalanin ininya. Sekarang udah semester berapa? Semester 5 ya? Semester 5. Nah iya, apalagi udah semester 5, udah mau masuk semester akhir kan. Ya tugas yang dikerjain ya kerjain. Kalau waktunya istirahat, istirahat. Waktunya libur ya libur. Pokoknya ya kerjain sesuai porsinya aja, jangan terlalu diporsir. Kayak kalau waktunya mepet-mepet ya udah kerjain aja yang bisa gitu. Jangan terlalu dibawa stres. Semangat pokoknya. Itu sih. Semangat. Baik Kak, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah menceritakan pengalaman-pengalaman dan terima kasih juga udah memberikan nasihat baik untuk kita. Terima kasih atas waktunya ya Kak, sudah berkenan kami wawancarai untuk menyelesaikan tugas dari dosen kami yaitu tugas Bahasa Indonesia. Terima kasih sekali lagi Kak. Makasih ya, Oke, Kak. sama-sama. Semangat ya. Iya, Kak. Semangat semuanya pokoknya. Sekian wawancara dari kami kepada narasumber kami yang bernama Lekat Hayati, seorang alumni Universitas Binawan tahun 2018. Bila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.